Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Gue harap kabar kalian senantiasa selalu sehat walafiat. Amin. Jadi seperti biasa, di siang yang mantap ini gue bakal nemenin kalian semua dengan membahas film yang keren abis. So kali ini gue bakal menceritakan sebuah film berjudul Triassic Hunt yang dirilis pada tahun 2021. Film bergenre action fiksi ini akan menceritakan tentang Louis dan timnya yang menghadapi sepasang dinosaurus hasil rekayasa genetika. Kedua dinosaurus ini adalah ciptaan seorang ilmuwan bernama Elin. Ia dan bosnya yang bernama Martinelli akan menjadikan dinosaurus tersebut sebagai alat tempur dan dijual ke negara-negara permintaannya. Namun sebelum mereka menjual dinosaurus tersebut, mereka menjadikan Louis dan timnya sebagai kelinci percobaan menghadapi dinosaurus ciptaannya. So jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak akan ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu. Jadi bagaimanakah cara Louis dan timnya mengalahkan dinosaurus tersebut? Segera siapkan posisi rebahan terbaik kalian, simetriskan celana dalam, ambilkan cut tetangga dan cekicot. Di awal film kita akan diperlihatkan aktor utama kita yaitu Louis. Ia sedang mengendarai sebuah mobil yang berisi dua dinosaurus hasil ciptaan seorang ilmuwan yaitu Elin. Louis berada di depan bersama sekretaris perusahaan yang bernama Simone. Mereka merasa terganggu karena dinosaurus yang mereka bawa terbangun dan menggoncangkan mobil mereka. Sementara di belakang, Elin bersama seorang penjaga bernama Harry. Lalu tak lama kemudian, mobil yang mereka tumpangi kehilangan keseimbangan dan menabrak sebuah pohon. Akibat dari kejadian itu, Harry tewas setelah dimangsa oleh dinosaurus tersebut. Sementara Louis dan Simone hanya mengalami luka benturan hingga membuat mereka jatuh pingsan. Setelah terbangun, mereka berdua segera turun untuk memastikan keadaan Elin baik-baik saja. Elin kemudian mengatakan kedua dinosaurus itu kabur memasuki sebuah pabrik yang telah lama tidak digunakan. Mereka bertiga akhirnya ikut masuk ke tempat itu untuk menangkap dinosaurus mereka lagi. Namun Louis menemukan sebuah benda kecil mencurigakan di sekitar lokasi itu, kemudian Louis menyimpannya. Lalu scene berpindah di mana Louis segera menelpon Joy dan memberi perintah untuk mengumpulkan semua timnya agar segera merapat ke lokasi itu. Joy dengan sigap menghubungi rekan-rekannya kemudian segera merapat ke lokasi tersebut. Namun begitu sampai di sana, mereka sudah disambut oleh dinosaurus itu. Sang dinosaurus naik ke mobil mereka dan membuat atap mobil mereka rusak berantakan. Tapi setelah itu, dinosaurus pergi meninggalkan mereka begitu saja. Mereka berlima pun segera mencari di mana Louis berada. Setelah berkumpul, Louis membagi tugas untuk mereka berlima. Joy, Car, dan Dakon dijadikan satu tim bernama Tim Merah. Mereka bertiga ditugaskan untuk menyisir lokasi tersebut dari depan. Sedangkan Gordon dan Nick menjadi tim biru yang akan menyisir lokasi dari area belakang. Sementara Louis, Elin, dan Simone memantau pergerakan mereka melalui alat pelacak yang sudah dibagikan kepada mereka. Sementara di sisi lain, Gordon dan Nick terlihat masuk ke sebuah ruangan. Setelah mendengar sebuah teriakan, mereka menemukan bekas darah di tembok yang membuat mereka yakin dinosaurus itu berada tidak jauh dari mereka. Setelah itu, Gordon mempunyai ide untuk naik ke atap gedung. Hal itu ia lakukan untuk memberikan gambaran tempat tersebut dari atas kepada seluruh timnya. Tapi ia malah bertemu dengan sang dinosaurus di sana. Beruntung Nick segera menolongnya, namun dinosaurus tersebut sudah menghilang. Simone terlihat menerima telepon dari bos mereka yang bernama Martin. Ternyata Martin berencana akan menjual dinosaurus itu sebagai alat tempur kepada negara-negara di dunia untuk tambahan kekuatan mereka. Tentu saja ia memasang harga jual yang sangat amat tinggi karena ia menjanjikan apabila menggunakan dinosaurus itu sebagai pasukan mereka. Lalu scene berpindah ke area Tim Merah. Mereka menemukan salah satu dinosaurus yang sedang terkapar di sebuah ruangan. Mereka bertiga
menembaki dinosaurus itu untuk mengetahui apakah dinosaurus itu benar-benar sudah mati. Dan setelah beberapa tembakan sudah diluncurkan, Dakon kemudian mendekat, namun dinosaurus itu bangun dan dengan cepat menerkam Dakon hingga tewas. Louis bertanya kepada Eileen mengapa dinosaurus bisa berbuat dengan sangat pintar sekali. Eileen kemudian menjelaskan bahwa dinosaurus itu bukan sekedar hewan biasa, karena mereka memiliki kecerdasan melebihi manusia normal. Itu berkat sebuah chip yang ditanam di otak mereka sewaktu baru menetas. Eileen juga menjelaskan bahwa chip itu bisa diledakkan dari jauh, hanya dengan menggunakan frekuensi yang sesuai dengan seri chip yang tertanam. Setelah mendapatkan gelombang frekuensi dari Eileen, Louis kemudian memerintahkan Carr untuk melakukan peledakan karena Carr memang ahlinya dalam hal tersebut. Carr kemudian menuju ke menara radio untuk segera melakukan aksinya. Lalu Simone yang mengetahui hal itu segera menelpon Martin agar merubah frekuensi dinosaurus yang telah diberikan Eileen kepada Louis. Martin kemudian dengan sigap mengubah frekuensi tersebut. Carr semula nampak sangat kesal karena sirkuit di menara itu sangat berantakan. Hal itu tentu saja akan menghambat aksinya yang akan ia lakukan. Dengan sabar ia melakukan hal itu hingga pada akhirnya usahanya pun membuahkan sebuah hasil. Tanpa bertele-tele, ia pun segera menyalakan mesinnya agar chip yang berada di kepala dinosaurus itu segera meledak. Namun ternyata dinosaurus itu berada di dekatnya. Carr akhirnya tewas setelah diserang dengan buas oleh sang dinosaurus. Di sisi lain, Joy dan Nick menemukan mayat Dakon di sebuah ruangan. Mereka sempat heran kenapa dinosaurus itu tak memakan tubuh Dakon. Ternyata hal itu adalah pancingan dari dinosaurus itu agar mereka mendekat ke sarang mereka. Tak lama kemudian, sang dinosaurus itu pun muncul. Beruntungnya mereka berdua berhasil lari dan bersembunyi di sebuah mobil yang sudah tidak dipakai. Dinosaurus itu berusaha menyerang Nick dan Joy. Beruntung dari kejauhan Gordon menembak sang dinosaurus tepat di lehernya. Karena bukan hewan biasa, dinosaurus itu hanya kaget kemudian berlari dari tempat itu. Di sisi lain, Eileen mengatakan bahwa kedua dinosaurus dalam masa kawin yang membuat mereka bisa bertelur kapan saja. Apa yang dikatakan Eileen ternyata benar. Nick menemukan telur di mobil yang ia gunakan untuk bersembunyi tadi. Ia curiga karena sang dinosaurus itu tidak menyerang mereka saat di sana. Padahal sebenarnya bisa saja sang dinosaurus itu menghancurkan mereka saat berada di dalam mobil tersebut. Lalu scene berpindah yang memperlihatkan Eileen sedang mengungkap fakta yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa mereka berlima hanya dipakai sebagai kelinci percobaan menghadapi sang dinosaurus ciptaan mereka. Eileen lalu meminta Louis agar membantu untuk menangkap sang dinosaurus itu tanpa harus membunuhnya. Louis yang sakit hati atas kematian Carr dan Dakon memerintahkan kepada seluruh timnya agar membunuh sang dinosaurus tersebut. Louis sebenarnya sudah curiga dan menunjukkan sebuah benda yang menjadi pemicu ledakan kandang dinosaurus. Tidak mau mengalami kegagalan, Eileen merebut senjata Louis kemudian membunuh mereka berdua. Dan dengan liciknya, ia mengatakan kepada timnya bahwa Simone lah pelaku pembunuhan tersebut. Eileen kemudian pergi untuk mencari telur dan menghabisi anggota tim yang tersisa. Eileen kemudian menemukan Joy yang sedang membawa telur dinosaurus ciptaannya. Ia menodongkan pistolnya dan meminta Joy untuk menyerahkan telur itu kepadanya. Eileen mengatakan jika kedua dinosaurus itu mati, maka akan datang drone dengan pistol otomatis yang akan membunuh mereka semua. Joy tak memperdulikan hal itu, lalu memecahkan telur dinosaurus yang ia bawa. Dan setelah itu, Nick datang di saat yang sangat tepat. Ia berhasil membuat Eileen menyerah dan ia kemudian membawa Eileen untuk diserahkan ke pihak berwajib. Tapi tiba-tiba sang dinosaurus itu muncul dan menerkam Eileen hingga tewas. Nick juga akhirnya tewas setelah diserang oleh sang dinosaurus. Di saat yang tepat, Gordon datang dan menembak dinosaurus itu, tapi tiba-tiba sang dinosaurus meledak dan tewas seketika. Nampaknya hal itu terjadi karena Carr berhasil mengaktifkan peledak chip sesuai dengan frekuensi yang diberikan Eileen sebelumnya.
Di sisi lain, Martin sudah frustasi dan hampir saja bunuh diri. Namun drone otomatis sudah berada di luar mengelilingi gedungnya. Drone tersebut melepaskan tembakan yang membuat gedung itu hancur seketika. Sementara itu, Joy dan Gordon terlihat sangat bahagia atas keberhasilan mereka. Mereka kemudian tertawa dan film pun tamat cuy. Ending yang mantap abis. Jadi begitulah alur cerita film Treasure Hunt kali ini cuy. Pesan dan kesan yang terkandung dalam film ini adalah kecerdasan yang kamu miliki untuk membantu dunia melawan kemiskinan, kelaparan, bahkan wabah penyakit seperti saat ini, yaitu virus corona. Tentu saja hal itu akan lebih bermanfaat dan akan sangat membantu umat manusia. So, terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton film ini sampai habis. Dan jika kalian mempunyai film-film yang menarik, kalian juga bisa memberikan ide tersebut dengan cara isi kolom komentar di bawah, agar film-film itu bisa menjadi inspirasi orang lain cuy. Jadi jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak akan ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pinto cuy. So, akhir kata gue pamit, salam Pinto untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.